Dalam Matius pasal 13 kita sudah membaca hal kerajaan surga. Ini seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu ditarik ke pantai dan mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu ditarik ke pantai, lalu duduklah orang-orang yang menjadi pengumpul itu, memisahkan ikan yang baik itu ditempatkan ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik dibuang. Itu sama dengan akhir zaman sekarang ini, ya, masa-masa akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang baik, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ya, jadi hal kerajaan surga, ya, punya nilai yang benar-benar menentukan kemana arah akhir dari perjalanan kekristenan umat manusia. Ya, kalau dia dikategorikan ikan yang baik, yang benar, ini akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tempat pemeliharaan atau pasu. Tapi ikan yang tidak baik, dengan kata lain, itulah orang-orang yang jahat, ya, orang-orang yang tidak meresponi firman Tuhan, dikategorikan orang yang jahat. Ini dilemparkan atau dicampakkan ke dapur api. Lalu kriteria orang-orang yang punya nilai kerajaan bagaikan ikan yang baik itu bagaimana? Matius pasal 25 ceritakan bahwa pemisahan itu dilakukan seorang malaikat sama, ya, atau seorang gembala yang bagaikan memisahkan domba dari kambing. Ya, Matius 25 ayat 31 sampai ayat 46, ya, berbicara tentang penghakiman akhir zaman. Itu seumpama seorang gembala. Itulah berbicara tentang nilai-nilai kerajaan. Lalu domba-domba itu kriterianya apa? Kenapa bisa ditempatkan di sebelah kanan, yang akhirnya dikatakan masuklah ke dalam kebahagiaan yang telah disediakan oleh Bapamu yang di surga. Yang di kiri itu adalah kambing, tapi ini ditolak, dan ini justru dibakar, ya, atau dilemparkan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Nah, inilah dia, ya, perbedaannya. Maka kita lihat bahwa setelah kita lihat, ternyata domba-domba itu inilah orang-orang yang melakukan segala perintah Tuhan atau firman Tuhan dengan hati, ya, dengan kasih. Ternyata mereka melakukan itu dengan tulus, dengan kasih kepada orang yang dianggap gak berarti, orang hina. Nah, Gembala Agung itu bilang, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang yang gak dihargai, ya, orang yang disepelekan. Ya, kita udah belajar bagaimana garam itu berfungsi. Ya, dia bisa berfungsi justru kalau di tempat-tempat yang dianggap kotoran. Ya, kotoran atau yang sudah dibuang, dimasukkan garam. Nah, garam itu akan mendisinfektan kotoran itu, ya, mendaur ulang, sehingga kotoran itu menjadi pupuk, menjadi sesuatu yang berguna. Ternyata itulah yang dipandang oleh Bapa surgawi kita, ya, ketika kita melakukan sesuatu terhadap orang yang lapar, orang yang haus, orang asing yang tidak punya tumpangan, diberi tumpangan, lapar tadi diberi makan, haus diberi minum, telanjang diberi pakaian, ya. Dan kalau ada orang yang di penjara, dibelenggu, kita datang mengunjungi, ya, dan melepaskan belenggu atau keterikatan tersebut.
Ya. Lalu orang-orang yang sakit secara rohani, lumpuh, buta, tuli. Ya. Jadi orang sakit lumpuh artinya secara roh tidak mampu berbuat baik, lumpuh. Ya, tidak mampu berjalan. Ya, lumpuh itu bisa tangan atau bisa kaki. Kalau tangan tidak mampu berbuat baik, melakukan firman dengan benar. Ya. Lalu kalau lumpuh kaki tidak bisa berjalan dalam kebenaran. Selalu berjalan dalam jalan yang gelap, jalan yang terus membawa dia dalam pergumulan dosa. Padahal upah dosa itu maut. Nah, untuk orang-orang inilah yang sakit lumpuh, kita bisa berfungsi atau mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Lalu orang buta secara rohani itu tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Ya, dia hanya terpikat kepada pesona dunia, keinginan mata. Ya, ini akan membawa kepada keinginan daging, pesona. Ya, daya tarik mata. Inilah buta secara rohani. Ya, tidak mampu melihat kebenaran dengan baik. Matanya dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya, ada selubung yang menutupi mata rohani mereka. Lalu tuli tidak bisa mendengar firman Tuhan. Ya, dalam setiap ibadah, kalau kita ada 3 macam ibadah, ya, ibadah pelita mas minggu, ibadah Rabu, doa, dan ibadah Jumat. Nah, ini tidak bisa mendengarkan firman, ya, berjam-jam, tapi mendengarkan sandiwara, mendengarkan ya sesuatu gosip, itu tahan berjam-jam, ya, bahkan nggak ngantuk-ngantuk. Nonton, apalagi tontonan-tontonan ya yang nggak senonoh, itu tahan berjam-jam. Ya, nonton film, ya, drama, drakor, ya, kungfu apa, ya, yang lain-lain. Ini tahan berjam-jam sampai tengah malam, larut malam. Nah, inilah yang tak mampu mendengarkan suara firman Tuhan, suara Roh Kudus. Ya. Nah, Tuhan bilang kepada orang-orang ini, ya, kamu semuanya itu enyahlah, ya, dari hadapanku. Maka kesempatan selama kita hidup di dunia ini, ya, kita minta hikmat surgawi, ya, minta kekuatan roh. Sesungguhnya itu bukan kekuatan kita. Kita hanya koram dio, ya, beribadah sejati di hadirat Tuhan, kan, dan kita minta Roh Kudus masuk memberi kekuatan. Fungsi Roh Kudus itu menginsafkan manusia berdosa sehingga dia keluar dari dosa yang berakibat kepada maut tadi, dapur api. Itulah fungsi Roh Kudus. Ya, jadi tugas kita mengajak orang supaya dia buka hati, koram deo, ya, dia bisa beribadah sejati di hadapan Tuhan. Hanya itunya. Ya. Nah, Tuhan bilang ukuran murid yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang punya nilai-nilai kerajaan Allah. Yang bagaimana? Orang-orang yang berbuat, bertindak bagi Tuhan, ya, bukan bagi diri sendiri. Nah, semua kita manusia sekarang berbuat. Ada bisnis, kerja, usaha, anak muda, ada yang sekolah, semua kan berbuat. Tapi apakah perbuatan itu ada kaitannya dengan nilai kerajaan itu? Apakah ada kaitannya dengan pekerjaan Yesus yang datang dari surga ke bumi? Pekerjaannya adalah melepaskan manusia dari dosa lewat kematian di kayu salib. Sebelum itu dikerjakannya, dia melakukan pemuritan. Ya, 3,5 tahun lebih kurang dia melakukan itu terus, siang malam dia lakukan. Baru setelah selesai 3,5 tahun baru dia selesaikan pekerjaan akhirnya. Ya, dia mati di kayu salib. Ya, jadi orang-orang yang berbuat, bertindak sesuai firman bagi kerajaan Allah, bagi Tuhan, inilah orang-orang yang pada akhirnya punya nilai. Ya, jadi selama kita hidup, kalau gak ada tindakan kasih, kalau tidak ada tindakan yang ada kaitannya dengan penyelamatan jiwa-jiwa, bagi Tuhan gak ada nilainya. Tuhan kasih kesempatan, kira-kira standarnya 70, kalau kuat 80.